Saya Nesa Alia Putri, NIM 2191204. Baiklah, saya akan menyampaikan UTS Ilmu Komunikasi dari makalah 1 sampai makalah 6. Makalah yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup ilmu komunikasi dan elemen-elemen komunikasi. Poin A, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi kepada orang lain atau interaksi antara dua orang mengenai sebuah informasi tersebut dapat disampaikan dengan baik dan dipahami sesuai maksud yang diinginkan. Sedangkan ilmu komunikasi adalah sebuah proses mempelajari dan memahami komunikasi tersebut. Poin B, ruang lingkup ilmu komunikasi. Ruang lingkup ilmu komunikasi yang pertama, komunikasi interaksi sosial, suatu kegiatan komunikasi yang diarahkan untuk pencapaian interaksi sosial. Kedua, komunikasi bisnis. Komunikasi adalah bisnis, bisnis adalah komunikasi. Komunikasi dan bisnis merupakan gejala yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga yaitu komunikasi organisasi, sifat ketergantungan antara satu bagian dengan bagian lain. Keempat, komunikasi tradisional, pesan yang disampaikan ke satu pihak kepada pihak yang lain menggunakan media tradisional yang sudah lama. Kelima yaitu komunikasi antar budaya, komunikasi antar orang-orang yang berbeda, baik dalam ras, etnik, sosioekonomi. Poin yang ke-C, elemen-elemen komunikasi. Elemen-elemen komunikasi pertama yaitu people. People komunikasi yang melibatkan orang, bisa antar pribadi, kelompok kecil, publik. Kedua, message. Message itu adalah bersifat verbal menggunakan kata-kata non-verbal. Yang ketiga yaitu channel yaitu suatu kegiatan saluran yang digunakan dalam komunikasi. Yang keempat, noise, story yang berpotensi mengganggu efektivitas komunikasi. Yang kelima yaitu konteks. Konteks, kita selalu berkomunikasi dalam konteks. Keenam yaitu feedback. Feedback adalah respon balik dari pihak penerima pesan terhadap pesan yang kita sampaikan. Yang ketujuh yaitu efek. Komunikasi yang berdampak atau berpengaruh terhadap orang lain. Makalah yang kedua yaitu prinsip-prinsip ilmu komunikasi. Pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan simbolisasi dan penggunaan lambang-lambang. Kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi terjadi apabila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain dan perilaku dirinya sendiri. Ketiga, komunikasi mempunyai dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan cara mengatakan dan mengisyaratkan kepada peserta komunikasi. Keempat, komunikasi berlangsung karena berbagai tingkat kesenjangan. Komunikasi ini terjadi tidak disengaja sama sekali, hingga komunikasi yang benar-benar disengaja dan direncanakan. Kelima, komunikasi tergantung dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi makna pesan tergantung dalam konteks ruang, waktu, dan psikologis. Keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan dan memprediksi efek perilaku komunikasi. Ketujuh, komunikasi bersifat sistematik, mengacu pada tubuh manusia yang dianggap sebagai sistem, baik sistem internal dan eksternal. 8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. 9. Komunikasi bersifat non-sekuensial, yaitu komunikasi adalah komunikasi dua arah, tidak ada komunikasi yang berjalan satu arah. 10. Komunikasi yang bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional.
komunikasi adalah suatu proses yang tidak berujung dan berkesinambungan. 11. Komunikasi yang bersifat irreversibel. Suatu peristiwa yang berlangsung pada suatu waktu, peristiwa tersebut akan berlangsung sekali dan tidak dapat diambil kembali. 12 adalah komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi bukan panacea, obat mujarab untuk menyelesaikan masalah karena terlibat dengan masalah struktural. Makalah yang ketiga yaitu hambatan komunikasi. A. Pengertian hambatan komunikasi adalah halangan atau rintangan yang terjadi ketika interaksi manusia saling mempengaruhi satu sama lain. Ada beberapa faktor psikologis yang mendasari hal tersebut. Pertama yaitu selective attention, kedua selective perception, ketiga selective retention. B. Komponen hambatan komunikasi. Hambatan dari proses komunikasi yaitu pertama, hambatan dari pengirim pesan, kedua, hambatan dalam penyediaan atau simbol, ketiga, hambatan media, keempat, hambatan dari penerima pesan, kelima yaitu hambatan bahasa atau sandi. C. Faktor-faktor hambatan komunikasi. Pertama, hambatan psikologis, hambatan komunikasi yang ada pada diri sendiri yang bersifat psikis. Kedua, hambatan semantik, bahasa yang digunakan oleh komunikator sebagai alat untuk menyalurkan perasaan dan pikiran kepada komunikasi. Ketiga yaitu hambatan ekologis, terjadi karena disebabkan oleh gangguan lingkungan dalam proses berlangsungnya komunikasi. Makalah yang keempat yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. A. Pengertian komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis dan lisan. B. Jenis komunikasi verbal. Pertama, berbicara atau menulis. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Poin C. Pengertian komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. D. Klasifikasi pesan nonverbal. Pertama, pesan kinesik, kedua, pesan fasial, ketiga, pesan gestural, keempat, pesan gresemik, kelima, pesan artifaktual, keenam, pesan paralinguistik, ketujuh, pesan sentuhan dan bau-bauan, kedelapan, bau-bauan. Yang E yaitu fungsi pesan nonverbal. Pertama, repetisi, kedua, substitusi, ketiga, kontradiksi, keempat, komplement, yang kelima, aksentuasi. F. Fungsi dari komunikasi verbal dan nonverbal adalah untuk memproduksi makna yang lebih komunikatif. Makalah yang kelima adalah komunikasi intrapersonal. A. Pengertian komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. B. Sistem komunikasi interpersonal adalah proses berlangsungnya komunikasi dalam diri seseorang yang diterjemahkan dalam sistem komunikasi yang dikenal dengan sistem interpersonal. Poin C. Elemen komunikasi intrapersonal yaitu pertama, decoding, integrasi integration, yang ketiga, memori, yang keempat, serangkaian persepsi, yang kelima, encoding, keenam, umpan balik atau feedback, ketujuh, gangguan. Poin D yaitu proses komunikasi interpersonal. Pertama, sensasi adalah tahap awal dalam penerimaan informasi. Kedua, persepsi. Persepsi adalah memberikan makna pada stimulasi indrawi. Yang ketiga, memori. Yang keempat, berpikir. Berpikir yaitu akumulasi dari proses sensasi, asosiasi, persepsi, memori yang dikeluarkan untuk mengambil keputusan. Kelima, asosiasi. Asosiasi adalah pengalaman dan kepribadian yang mempengaruhi proses sensasi. Poin E adalah fungsi dari komunikasi intrapersonal. Pertama, kesadaran diri. Kedua, rasa percaya diri. Ketiga,
manajemen diri. Keempat, motivasi diri. Kelima, terfokus. Keenam, kemandirian diri. Ketujuh, kemampuan beradaptasi. Poin F adalah teori komunikasi interpersonal. Teori komunikasi interpersonal pertama, teori mindset desain logik. Kedua, teori akomodasi komunikasi. Ketiga, teori pengurangan ketidakpastian. Keempat, teori pelanggaran harapan. Poin G, komunikasi intrapersonal dalam pandangan Islam adalah komunikasi Islam sebagai komunikasi yang dibangun dalam prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Makalah yang keenam adalah ilmu komunikasi interpersonal. Pengertian ilmu komunikasi interpersonal adalah komunikasi verbal dan non-verbal antara dua orang atau sekelompok kecil orang secara langsung bertatap muka, disertai respon yang dapat segera diketahui atau instant feedback. Kedua, poin B, elemen-elemen komunikasi interpersonal. Pertama, pesan atau message. Kedua, encoding. Ketiga, media atau saluran komunikasi. Keempat, decoding. Kelima, community atau penerima pesan. Keenam, umpan balik atau feedback. Ketujuh, konteks. Kedelapan, gangguan. Kesembilan, efek. Poin C, ciri-ciri komunikasi interpersonal. Pertama, arus pesan dua arah. Kedua, suasana non-formal. Ketiga, umpan balik segera. Keempat, peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Kelima, peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara spontan, baik secara verbal maupun non-verbal. Poin B yaitu faktor pendukung terjadinya komunikasi interpersonal. Pertama, faktor internal ada pada diri PK yang menjadi faktor pendukung terjadinya komunikasi interpersonal. Kedua, faktor eksternal, hal-hal yang di luar diri PK yang menjadi pendukung terjadinya komunikasi interpersonal. Poin E yaitu sifat-sifat komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal adalah hubungan dua individu atau lebih yang masing-masingnya saling bergantungan. Kedua, komunikasi interpersonal adalah secara inheren bersifat relasional. Ketika komunikasi interpersonal adalah berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Keempat, komunikasi interpersonal melibatkan pesan verbal dan non-verbal. Kelima, komunikasi interpersonal melibatkan berbagai pilihan.